Hai guys, ketemu lagi dengan gue Devlogger. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di vlog kali ini gue mau membahas tentang pemasangan lampu kolong dashboard. Jadi lampunya kita pakai LED strip, dan di sini gue akan kasih tutorial cara pemasangannya. Jadi buat kalian yang berencana mau pasang lampu kolong juga, mungkin bisa ngeliat video ini, jadi kalian bisa punya gambaran gitu loh gimana cara pasangnya. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya, check it out. Nah guys, itu dia LED-nya sudah terpasang ya, seperti yang kalian lihat. Nah itu kenapa gua jepit pakai paper clip, supaya dia nggak lepas, supaya dia merekatnya lebih bagus. Dan ini kebetulan gua ada LED strip yang panjangnya 1 meter lebih, jadi LED stripnya nggak gua potong, terus terusin ke sini. Nah ini dia tuh LED stripnya. Nah itu lagi tadi, itu kenapa gua pakaiin paper clip biar dia merekatnya lebih sempurna sebelum nanti mau gua pasangin, tambahin pakai kabel tis di ujung-ujungnya untuk memperkuat. Nah jadi guys, nah ini kabelnya. Ini kabel positif yang merah, dan yang hitam merupakan kabel negatif. Nah kemudian karena gua nggak mau sebenarnya ya pilihan masing-masing mau gimana. Kalau gua kebetulan, nah jadi ini kabel, nih yang kalian bisa lihat ini kabel. Nah ini gue pasangin saklar, ada saklar, gue siapin saklar. Saklar ini fungsinya adalah yang biru ini untuk pemilihan massa. Yang biru ini adalah ground, kabel ground yang akan gue tempelin di bodi mobil. Nah sementara yang tengah ini kabel massa atau kabel ground yang akan kita sambung ke ini lampu LED, kabel hitam. Nah kemudian yang satu lagi, nah ini adalah kabel ground yang akan kita sambungin ke kabel yang terhubung ke ini door switch, terhubung ke switch pintu mobil. Jadi saat pintu terbuka, maka masanya akan tersambung dan lampu akan menyala. Terus kenapa pakai ini? Karena kenapa gua pasangin tambahin switch ini? Karena switch ini fungsinya adalah saat misalkan kita lagi jalan, terus penumpang sebelah kanan kita, penumpang sebelah kiri kita ternyata ada jatuhan barang atau apa. Nah jadi kita tinggal pakai switch, hidupin switch ini, tinggal digeser switchnya, maka lampu kolong akan menyala tanpa harus buka pintu. Sementara kalau kita posisi satunya lagi, lampu kolong akan nyala saat pintu dibuka, tapi setelah pintu ditutup, tergantung dengan settingan dari mobil ya. Kalau mobil ini kebetulan beberapa detik kemudian dia baru mati, nah dia akan ikut mati. Tapi kalau kita switchnya kita pindahin, maka dia akan selalu hidup. Nah itu tujuannya dipasang ini. Jadi supaya kalau misalkan pas lagi di jalan, penumpang sebelah kiri ada mau cari sesuatu atau gimana, atau ngambil sesuatu yang di bawah, nah kita bisa hidupin manual pakai ini. Oke, nah ini jadi sekarang kabel naik ke atas. Ini ada 2 kabel yang ke atas, satunya adalah kabel, nah ini satu lagi ini kabel ini adalah kabel ini kabel ke 12 volt. Ini kabel ke 12 voltnya nanti kita sambungin ke kabel ini, kabel positif dari LED. Nanti kita sambung yang kabel positif dari LED. Nah kita sambung ke ini, kita pakein sekring buat pengaman. Dan ini jadi 2, yang satu yang kabel massa untuk ke door switch, sama yang ini kabel 12 volt kita naikin ke atas. Nah kebetulan gue dari sini naikin ke sini. Nah jadi dari dalam ya naik sini. Nah ini naik sini, ini dibuka. Jadi kita tinggal, sebenarnya cara bukanya gampang, kita tinggal tarik aja ini tinggal ditarik, kemudian ini
tarik juga dia akan terbuka. Nah jadi ini, nah ini kalau kalian bisa lihat, nah ini ada kabelnya nih, tuh yang kabel ini nih. Nah nih kabelnya yang silang ini kabel massa, yang merah putus-putus ini itu kabel apinya. Nah terus naik ke atas ini lewat dalam, nah keluarlah ke sini. Nah kita sambung ke situ. Oke. Nah untuk ini bukanya gampang. Ini sebenarnya kita tinggal tarik di sini karena di atasnya di sininya ada klip 2 di sini. Nah kita harus tarik agak kenceng. Udah terbuka. Nah kebetulan ini udah gua pasang. Jadi ini kabel. Nah ini tadi kabel yang ini kabel yang gua, ini ada kabelnya gua tandain, ada warna hitam. Nah ini kabel massa. Nah ini yang satu lagi, ini yang satu lagi ini, yang ini kabel apa namanya, ini kabel 12 voltnya. Nah terus gimana kita carinya? Nah jadi di sini, nah ini ada beberapa kabel. Nah kalian tes satu-satu, cara ngetesnya gimana sih? Gampang, kalian bisa tesnya pakai lampu LED juga bisa. Nah pertama-tama lampu LED kalian sambungin, yang minusnya sambungin ke bodi mobil. Nah kemudian kalian cobain satu-satu di antara kabel-kabel ini yang saat disambungin kabelnya nyala, lampunya nyala, itu artinya itu 12 voltnya. Nah itu kalian sambungin. Nah kebetulan di mobil ini yang pink ini yang 12 voltnya, yang selalu ada lampu, selalu ada setrumnya gitu loh. Jadi makanya kabel yang ini disambungnya ke yang 12 volt. Nah kabel yang ini, nah di sini ada 2 sebenarnya. Di sini sebenarnya ada 2. Di sini ada 2 kabel hitam, itu kabel ground. Tapi kabel ground itu selalu tersambung. Jadi meskipun kita tutup dia tetap nyala. Jadi makanya gue cari yang setelah gue cobain, jadi gue cari yang ini. Ternyata ketemunya yang biru ini nih, yang sky blue ini. Nah ini merupakan kabel door switch. Jadi saat pintu ditutup, masanya putus, jadi dia akan mati. Nah makanya ini kabel disambungin ke sini. Nah, udah disambungin ke situ, udah selesai, udah kita sambungin. Nah, sekarang kita pasang lagi. Kita pasang. Oke, nah udah kita pasang. Nah sekarang, nah sekarang ini udah. Nah sekarang kita sambung yang di sini. Nah oke, sekarang gue mau pasang dulu ini yang kabel massanya. Kita mau pasang ke bodi. Kebetulan ada di bagian sini. Jadi ini gue copotin ini dulu. Ini copotin. Ini kita mau copotin. Di sini ada massa nih yang di bodi ini. Jadi kita mau pakai yang di sini. Jadi kita mau pakai yang di sini. Oke, ya udah terpasang. Nah sekarang kita pasang lagi nih. Penutupnya ini kita pasang lagi. Nah sekarang kita tinggal, ini udah terpasang. Nah sekarang kita sambungin yang tengah ini ke kabel di sini yang negatif. Kita sambung dulu ya. Oke, yang negatif sini.
kita sambung ke sini. Negatifnya kita sambung. Ya, sudah tersambung. Mesin. Oke. Ya. Sekarang tinggal kabel positifnya. Kabel positifnya kita sambung juga ke sini. Sini juga. Kita sambung ke kabel yang ini. Pasang dulu selongsongnya. Oke, kita pasang selongsong. Sudah terpasang. Sekarang kita sambung kabel positif ke kabel positifnya LED. Sudah tersambung. Sekarang oke. Oke guys, nah sekarang udah tersambung. Nah, mari kita coba. Nah, nyala guys. Oke guys, dia menyala. Nah, sekarang kalau kita tutup pintunya, ini gua tekan tombol door switchnya. Kalian lihat dalam sekian lama dia harusnya mati. Ini butuh beberapa detik kemudian dia baru langsung mati. Dia nggak langsung mati. Nah, matikan guys. Nah, ini tadi seperti yang gue bilang. Nah, seandainya kita mau hidupin manual, ini bisa ditekan ke sini. Nah, dia nyala manual guys. Oke. Nah, ini kalau kayak gini dia selalu nyala. Nah, kita balikin ke sini, dia mati karena posisi pintu tertutup semua. Kalau pintu dibuka, nah, dia akan menyala. Oke guys, sekarang gue mau pasang ininya. Ini udah di sini posisinya. Sekarang gue mau pasang ini. Ini gue mau pasang ini sekarang. Ini pasang di sini. Ini biar tujuannya biar rapi ya guys. Maksudnya biar kelihatannya rapi gitu loh, nggak berantakan. Makanya bikin dudukan ini. Dan gua nggak mau ngebolongin gitu loh sayang. Jadi gua pakai di situ dan satunya. Dan ini kebetulan ada di sini ada. Nah, ini guys, ini di sini ada. Ini jadi buka. Nah, ini gue pasang di sini. Oke, ini gue pasang di sini. Nah, jadi posisinya. Nah, ini guys, kurang lebih guys. Ini nah, ya udah terpasang. Nah, jadi ini posisinya kan gak ganggu nih, tinggal kita pindahin ke sini. Nah, kabel-kabelnya ada di dalam sini, jadi dia nggak ganggu kaki sama sekali. Oke, nah sekarang kita tutup pintunya. Nah, ini gua tekan nih tombol door switchnya, gua tekan, jadi seolah-olah kan pintu tertutup gitu loh. Ini kita tunggu. Nah, mati dia guys. Oke, jadi sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal rapin aja ini, pasang-pasangin lagi. Jadi udah berhasil. Oke guys, jadi
Oke guys, begitu aja. Jadi pemasangan sebenarnya nggak terlalu susah. Yang agak repot itu karena kita harus ngerapin kabel-kabelnya gitu loh. Prinsipnya cara pasangnya sih nggak susah gitu loh guys. Yang penting kita tahu di mana positif sama negatifnya. Maka nggak susah masangnya gitu guys. Oke. Segini aja guys vlog gua kali ini. Semoga vlog ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di bawah. Gua akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Dan juga gua selalu mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke guys, segini dulu. Thank you for watching. See you in the next vlogs. Bye bye.